Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di serial materi pembelajaran Research Instruments and Data Analysis bersama saya, Istama Harsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interviewing in qualitative research. Jadi kita akan membahas interview itu seperti apa, bagaimana dilaksanakan, kemudian bagaimana data interview itu kita olah. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara menginterview, maka saya akan memberikan review sebentar tentang prinsip-prinsip dari riset kualitatif. Riset kualitatif itu memiliki setting yang natural. Jadi kita tidak memberikan rekayasa atau ada treatment tertentu dalam setting atau konteks yang kita jadikan sebagai setting penelitian. Kemudian dalam qualitative analysis, researcher atau peneliti itu menjadi instrumen yang sangat penting. Perlu diingat juga bahwa dalam riset kualitatif kita harus memiliki data yang banyak atau multiple sources of data. Biasanya dalam riset kualitatif, data yang dipakai bisa berupa interview, kemudian dokumen, kemudian observasi. Nah, untuk analisis biasanya ada dua macam, yakni analisis induktif dan deduktif. Dan ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian yang ke depan. Kemudian di dalam kualitatif dalam riset kualitatif biasanya kita melihat sebuah fenomena secara holistik. Jadi sebuah fenomena yang sedang kita riset itu harus dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai data sehingga kita bisa melihat data yang kita dapatkan dengan lebih holistik, lebih menyeluruh. Baik, di dalam kualitatif riset kita ada berbagai macam data seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya adalah data observasi, data interview, dan data dokumen. Nah, dokumen ini bisa berupa macam-macam seperti recording gitu ya, audio atau video, kemudian foto-foto, kemudian gambar, kemudian bisa juga berupa tugas-tugas siswa dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan fokus pada data interview. Nah, interview ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita juga bisa menginterview partisipan kita dengan face to face. Jadi kita bisa bertemu langsung, kemudian kita melakukan wawancara. Bisa juga kalau partisipan kita jauh, ya, mungkin bisa di luar daerah, di luar kota, bahkan di luar negeri, kita bisa melakukan interview dengan cara menggunakan gadget. Kita bisa menggunakan Zoom misalkan, atau kita bisa menggunakan voice note untuk aplikasi WhatsApp gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan Skype atau bahkan bisa telepon. Nah, kita juga bisa melakukan interview tidak hanya satu orang per satu orang, tetapi bisa juga dengan group interview. Group interview artinya kita sebagai researcher atau peneliti menginterview lebih dari satu orang pada waktu yang sama. Nah, mungkin diperlukan trik-trik tertentu supaya kita tetap bisa mendapatkan data dan informasi yang cukup dalam dan cukup kaya untuk kita olah nanti. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang menggunakan interview dapat digunakan untuk beberapa desain penelitian seperti grounded theory atau studi kasus. Interview adalah sebuah percakapan yang memiliki tujuan yang didesain oleh peneliti dan ditanyakan kepada partisipan. Interview dapat dilakukan dengan berbagai macam mode seperti face to face, jadi interview langsung, interview dengan menggunakan voice notes melalui WhatsApp aplikasi ataupun menggunakan Skype atau Zoom. Lama atau durasi dari interview bisa bermacam-macam tergantung pada kedalaman informasi yang hendak
diambil atau digali oleh peneliti. Ada 3 jenis interview yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah structured interview. Nah, structured interview adalah interview yang didesain, pertanyaannya didesain oleh peneliti, dan dalam prakteknya, dalam mengumpulkan data interview, peneliti mengikuti list atau daftar pertanyaan yang sudah didesain sebelumnya. Modifikasi pertanyaan penelitian jarang dilakukan sehingga jenis yang ini disebut dengan structured interview. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe unstructured interview. Dalam unstructured interview, interview dilakukan dengan bebas mengalir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan. Namun, bukan berarti interview ini dilakukan secara bebas tanpa ada batasan. Tetap saja, interview dilakukan di dalam frame atau kerangka dari penelitian yang dilakukan. Tipe yang ketiga adalah semi-structured interview. Tipe yang ketiga ini banyak dipakai oleh para peneliti karena tipe ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk memodifikasi pertanyaan pada saat menginterview partisipan. Di dalam menginterview, kadang-kadang di tengah kita perlu menambahkan beberapa pertanyaan karena kita ingin mengambil data atau informasi lebih dalam dari partisipan yang sedang diwawancara. Berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat interview questions atau pertanyaan yang akan dipakai untuk menginterview partisipan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita akan mewawancara partisipan kita. Yang pertama, carilah tempat yang nyaman sehingga kita sebagai peneliti dan partisipan dapat berbicara, wawancara, memberikan informasi-informasi dengan lebih leluasa dan nyaman. Yang kedua, bangunlah suasana yang santai, nyaman, sehingga partisipan kita tidak merasa terintimidasi. Jadi, buatlah suasana wawancara seperti kita sedang ngobrol biasa, bukan sebagai sebuah tanya-jawab formal. Baik, apa yang akan kita lakukan setelah interview kita selesai? Setelah interview kita selesai dan interview itu kita rekam, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menganalisis data interview yang sudah kita dapatkan tersebut. Di antara hal-hal yang perlu kita lakukan adalah mentranskrip interview. Apakah mentranskrip itu? Akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian, kita juga perlu mengcoding data. Nah, apakah coding itu? Tetap ikuti sesi ini karena saya akan menjelaskan secara rinci apa itu mengcoding data. Kemudian setelah kita mengcoding data, kita juga akan mencari tema dari data interview yang sudah kita dapatkan. Nah, cara mentemakan juga akan saya jelaskan berikut ini. Cara membuat pertanyaan-pertanyaan untuk interview dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, tentu kita harus sudah mempunyai judul dari riset yang kita akan lakukan. Misalnya, judul dari riset kita adalah Classroom Management Competence of Novice Teachers in Indonesia. Dari judul ini, kita harus menentukan dulu konstruk dari judul atau penelitian ini. Dari judul ini, konstruk yang ada atau yang perlu kita tentukan adalah ada dua. Yang pertama, Classroom Management Competence. Yang kedua, Novice in-Service Teachers atau Novice Teachers. Nah, setelah kita menentukan konstruk, kita perlu mencari teori yang relevan dari konstruk tersebut.
Tadi konstruk kita adalah Classroom Management Competence. Nah, dari konstruk ini kita bisa mengambil teori tentang Classroom Management Competence dari Doyle tahun 1986. Nah, Doyle ini memberi definisi bahwa classroom management competence is understood as the ability to establish and maintain an effective learning environment such as managing learning activities and students' behaviors. Dari definisi yang sudah kita dapatkan, maka kita akan mencari komponen dari definisi tersebut. Dari definisi Doyle yang tadi, maka kita bisa menentukan ada 3 komponen. Yang pertama adalah building learning environment. Komponen kedua, managing student learning activities. Dan komponen yang ketiga, managing students behavior. Setelah kita menentukan komponen, maka ada baiknya kita membuat tabel. Tabel kita buat terdiri dari 3 kolom, di mana kolom pertama kita akan menuliskan konstruknya. Konstruk di sini adalah definisi dari Classroom Management Competence yang kita ambil atau kita citasi dari Doyle 1986. Nah, konstruk ini kita tulis seperti ini, seperti apa adanya. Kemudian kolom kedua kita isi dengan komponen. Tadi kita sudah menemukan ada 3 komponen, 3-4 komponen, yang kemudian komponen-komponen tersebut kita pindahkan ke dalam kolom kedua seperti ini. Jadi komponen yang pertama ada establishing effective learning environment, kemudian maintaining effective learning environment, managing students' learning activities, dan managing students' behavior. Dari 4 komponen yang sudah kita bagi-bagi di sini, kita bisa membuat satu pertanyaan interview dari masing-masing komponen. Misalnya, dari komponen establishing effective learning environment, kita bisa bertanya kepada partisipan kita, how do you establish effective learning environment? Jadi pertanyaan ini dibuat berdasarkan komponen yang disebutkan dalam konstruk yang kita pakai. Dalam penelitian kualitatif, kita berusaha untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan menggunakan yes-no questions, karena pertanyaan yang menggunakan yes-no questions tidak memberi kesempatan kepada partisipan kita untuk mengelaborasi jawaban. Sehingga biasanya dalam penelitian kualitatif digunakan kata tanya seperti what, how, dan why. Nah, sekarang kita lanjutkan ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua yang kita dapatkan dari konstruk adalah maintaining effective learning environment. Dari komponen ini, kita bisa bertanya kepada partisipan kita, how do you maintain effective learning environment? Kemudian, komponen selanjutnya, managing students' learning activities, bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan seperti, how do you manage students' learning activities? Kemudian komponen selanjutnya, managing students' behavior, dapat kita gunakan untuk membuat pertanyaan, how do you manage students' behaviors? Jadi, ketika kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk interview, maka kita berpikir bahwa kita sedang menggali data atau informasi dari partisipan kita tentang komponen-komponen yang ada di dalam konstruk yang kita pilih. Mari kita mulai dengan proses transcription. Setelah data interview kita dapatkan dan kita mempunyai rekamannya, maka kita siap untuk melakukan proses transkripsi. Ada beberapa
macam cara mentranskripsi. Yang pertama adalah edited transcription. Edited transcription ini adalah kita mentranskrip atau mengalihkan yang dari awalnya dari suara menjadi tulisan. Nah, tulisan ini adalah tulisan yang sudah disesuaikan atau sudah diedit. Kenapa perlu diedit? Karena peneliti menginginkan agar transkripsi tersebut mempunyai kemudahan-kemudahan seperti mudah dibaca, kemudian jelas dan padat. Contohnya ada seperti ini. Jadi ini ada contoh ya. Misalnya transkripsinya adalah my mama told us, me, and my brother and sis, you all shouldn't complain about having to eat your veggies at supper time. Nah, ini adalah suara asli seperti ini. Tetapi kemudian dalam proses edited transcription bisa diubah menjadi seperti ini. My mother told me and my siblings not to complain about having to eat vegetables at dinner. Perubahan atau edit yang dilakukan dalam transcription ini ditujukan untuk mempermudah pemahaman pembaca atau mempermudah pemahaman peneliti ketika berusaha untuk memahami isi dari wawancara tersebut. Tipe transcription kedua adalah verbatim transcription. Verbatim transcription is the written form of spoken language converted from video and audio files. Dalam tipe atau model verbatim transcription ini, transkripsi tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang didengar semua dipindahkan dalam bentuk tulisan. Termasuk misalnya dalam rekaman ada suara seperti gitu. Bahkan mungkin ada suara-suara lain seperti misalkan ada yang membuka pintu. Nah, itu pun akan masuk ke dalam jenis verbatim transcription ini. Contohnya ada di sini. Misalnya dalam rekaman kita mendengar I saw the red pickup truck hit the pedestrian. Nah, ini dalam rekaman ini ada banyak gitu ya, ada kita sebut dengan filler. Tetapi karena kita melakukan verbatim transcription, maka kita menuliskannya sama persis seperti yang kita dengar, ya. Nah, kalau kita akan mengubah, maka kita tidak lagi menggunakan verbatim transcription, tapi kemudian akan menjadi edited transcription. Tipe yang ketiga dari transcription adalah intelligent verbatim transcription. Intelligent verbatim transcription ini adalah di mana proses mentranskripsi kita akan mengedit atau membuang hal-hal yang tidak penting. Misalnya filler words seperti gitu ya, itu akan dibuang. Kemudian non-standard word, mungkin ada kata-kata yang tidak standar, bisa jadi kata-kata yang mungkin agak disturbing begitu ya, atau agak sensitif begitu, itu bisa diedit atau disamarkan. Kemudian bisa juga berupa kalimat yang panjang atau terlalu panjang, sehingga kalau kalimatnya terlalu panjang bisa mempengaruhi makna. Nah, kita boleh mengadjust ya, memperbaiki supaya kalimat ini menjadi lebih pendek dan of course lebih efektif. Kemudian kita juga bisa melakukan edit atau membuang kalau ada yang batuk, suara bersin gitu ya, atau ada suara-suara lain yang tidak dikehendaki, itu bisa dihilangkan. Proses selanjutnya setelah kita selesai mentranskrip adalah coding. Coding itu apa? Ya. Coding is the process of organizing the data by bracketing chunks or text or image segments and writing a word representing a category in the margins. Jadi coding itu adalah sebuah proses mengorganisasi data yang kita dapatkan dengan cara kita mengelompokkan atau memberikan istilah
atau chunks, jadi sebuah frase gitu ya, kumpulan frase atau chunks, kemudian kita beri mungkin penanda atau label gitu ya. Kita memberi label. Bisa juga dia berupa image. Kemudian image itu kita beri label atau beri kategori. Coding ini juga termasuk ketika kita punya data yang berupa foto gitu ya atau gambar, kemudian kita akan membagi-bagi atau membuat label berdasarkan image tersebut berupa frase atau kalimat ya. Dan ini bisa juga kita beri nama dengan coding atau labeling. Ada 8 stages atau steps ya dalam proses coding. Yang pertama, get a sense of the whole. Jadi, kita sebagai peneliti perlu membaca transkripsi secara hati-hati dan menyeluruh. Kita perlu menandai mungkin ide-ide yang penting yang berhubungan dengan apa yang akan kita sajikan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, kita bisa mengambil salah satu data yang menonjol. Bisa berupa data yang paling pendek, data yang paling penting, data yang paling menarik, data yang paling unik misalkan. Kemudian dari data tersebut kita akan memberikan label. Yang ketiga, ketika kita sudah menyelesaikan poin 1 dan 2 tadi, maka kita bisa membuat list atau daftar dari topik atau label yang sudah kita buat tadi. Kemudian label-label itu akan kita cluster, akan kita kategorikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang keempat, kita bisa membuat abbreviation atau singkatan dari label tertentu. Kemudian yang kelima, kita akan mencari kata-kata yang bersifat deskriptif yang bisa merepresentasikan atau mewakili topik yang akan kita bahas nanti setelah kita melihat kategori-kategori yang ada. Kemudian yang ketujuh, kita bisa mengurutkan kategori tersebut berdasarkan banyak tidaknya yang muncul atau sering tidaknya kategori tersebut muncul. Bisa juga kita mengkategorikan berdasarkan alfabet, tetapi mengkategorikan berdasarkan tali atau sering tidaknya muncul akan lebih membantu peneliti untuk melihat data apa yang paling prominent atau paling sering muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengurutkan kategori tersebut berdasarkan mana yang paling banyak atau mana yang paling penting. Kemudian jika perlu, kita bisa mengubah data atau adjusting the codes that we give to the data that we have labeled. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, kita juga bisa menyesuaikan kode-kode apa atau label apa supaya label atau kode yang kita berikan itu konsisten. Baik, sekarang saya akan menunjukkan tentang cara melakukan proses coding terhadap data interview transkrip kita. Pertama-tama, kita akan membuat tabel seperti ini. Jadi kolom pertama itu kita isi dengan interview, interviewer, interviewee. Kita bisa memberi label, memberi singkatan juga bisa, itu terserah saja, bebas. Kemudian kolom kedua kita isi dengan lines atau baris, dia baris keberapa. Baris keberapa ini yang kita tandai hanya jawaban dari yang kita interview saja.
Jadi jawaban dari partisipan kita. Kenapa kita perlu memberi baris? Karena ini akan sangat membantu dalam kita mencari data yang mana yang akan kita pakai nanti ketika kita akan menuliskan bab 4 atau di finding. Kemudian kolom yang ketiga adalah transcription. Ini adalah hasil dari transkrip interview. Kemudian yang sebelah kanan adalah quotes. Quotes ini sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kita memberikan kode atau label pada isi dari wawancara yang sudah kita transkrip itu. Kemudian kolom yang keempat adalah code abbreviation. Code abbreviation ini adalah kita perlu menyingkat kode atau label yang kita pakai supaya nanti ketika kita melaporkan juga akan lebih mudah dalam kita mencarinya. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat coding atau memberikan label kepada hasil transkripsi kita. Misalnya, di sini bisa dilihat ya, jawaban dari partisipan adalah sangat membantu dan saya senang ya karena apa itu ada yang memotivasi saya memberikan ilmu baru buat saya senang bisa mendapat ilmu baru. Nah, ketika kita hendak memberikan label atau mengcoding ya dari hasil interview ini, maka kita perlu membaca berulang-ulang. Kita perlu berusaha untuk memahami sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh partisipan kita. Kemudian, kita akan memberikan coding dengan cara memberikan label yang berupa kata, kata kunci, atau frase. Frase, jadi kelompok kata. Tidak disarankan untuk memberi kalimat, ya. Kita memberi label kalimat. Tidak disarankan memberi label berupa kalimat, tetapi label dalam bentuk kata atau frase. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sangat membantu dan saya senang ya. Nah, di sini ada kata sangat membantu dan senang. Kata sangat membantu dan senang itu kalau kita mengacu pada teori pembelajaran bahasa, maka kita bisa mendapatkan kata kunci yang namanya afektif. Jadi afektif ini adalah kalau dalam pembelajaran bahasa, afektif adalah perasaan yang muncul pada saat seseorang belajar atau dalam proses belajar atau dalam melakukan kegiatan atau aktivitas akademik. Maka kita bisa memberi label terhadap hasil dari transkrip interview ini dengan afektif. Jadi sangat membantu dan sangat senang itu adalah salah satu atau salah dua ya dari bentuk afektif yang kita temukan di partisipan kita. Kemudian di sini saya beri simbol positif karena afektifnya ini positif. Jadi feelingnya itu emosinya itu positif karena bisa jadi dalam sebuah wawancara partisipan mengatakan saya tidak suka atau saya cemas gitu ya atau saya jengkel. Nah, itu bisa saja sehingga afektifnya bisa kita beri kode afektif negatif. Sedangkan yang ini adalah afektif dan positif. Kemudian kita akan memberi kode lagi atau label lagi ya, karena apa itu ya, ada yang memotivasi saya, memberi ilmu baru buat saya. Nah, kita menemukan ada yang memotivasi saya. Jadi, kegiatan ini, kegiatan mentorship yang ditanyakan oleh peneliti itu memotivasi. Jadi, motivation. Jadi ada muncul motivation gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan ilmu baru buat saya. Nah, ini adalah 3 kata kunci, ini adalah atau 3 quotes yang kita berikan. Ini adalah kata kunci dari hasil wawancara dengan partisipan, di mana partisipan menyampaikan ada paling tidak 3 hal, yakni afektifnya dia, perasaannya dia, kemudian motivasi yang terbangun, dan yang ketiga adalah ilmu baru yang dia dapatkan. Nah, setelah kita selesai memberi label atau kode ini, maka kita bisa melanjutkan dengan transkripsi yang lain. Jadi, kita akan memberikan kode atau label seperti itu.
ke interview transcription kita. Seperti ini misalkan ya. Jadi ini panjang ya, jawabannya panjang, tapi belum tentu bahwa jawaban panjang itu memberikan banyak hal penting atau informasi-informasi kunci seperti dalam baris sebelumnya, di mana dia memberi jawaban singkat, tetapi hasil yang diberikan atau ditunjukkan atau informasi yang penting itu banyak. Sedangkan di contoh ini, kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan oleh partisipan sebenarnya adalah assessing and synchronizing students' need. Jadi, bagaimana mengakses dan mensinkronisasi kebutuhan siswa dalam belajar. Jadi kita perlu membaca berulang-ulang, setelah kita baca berulang-ulang ternyata intinya adalah ini. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa intinya adalah ini, begitu? Itu yang banyak dijadikan pertanyaan. Nah, kita bisa menentukan assessing and synchronizing students' need jika kita sudah membuat kerangka teori yang kita pakai sebagai pedoman dalam kita mengoperasionalkan riset kita. Sehingga ketika kita sudah melakukannya, maka kita bisa memberikan label pada hasil data wawancara kita sesuai dengan teori yang kita gunakan. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama dengan data interview kita. Ini hanya contoh saja, jadi hanya contoh seperti ini. Nah, baik, untuk memberikan penanda, kita juga bisa memberikan highlight warna. Jadi misalkan di sini assessing and synchronizing need. Itu sebenarnya kira-kira frase atau kalimat mana yang menunjukkan adanya assessing and synchronizing students need. Mungkin kita bisa memberi highlight ya, misalkan ini menyinkronkan. Jadi ada kata menyinkronkan atau mensinkronkan. Oke. Kemudian di sini ada kata mentarget. Mentarget anak harus bisa apa? Oke, ini bisa dilakukan dengan cara melakukan assessment gitu. Baik, kemudian kita lakukan terhadap sisanya seperti ini. Ini ada 5 sessions of mentorship. Ini memang dia sebutkan ya, 4 atau 5 ini ya, 4 atau 5. Kemudian disebutkan juga masing-masingnya ya, kayak ketiga gitu ya. Kemudian di atasnya ada kedua gitu. Nah, dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan. Baik, bagaimana kalau kita sudah selesai melakukan labeling atau coding pada data interview kita? Selanjutnya kita akan melakukan tally. Tally ini adalah menjumlah ya, menjumlahkan berapa kali codes itu muncul di dalam data transkripsi kita. Misalnya, tadi ada affective plus. Nah, ternyata setelah kita selesai memberikan label, ada 15 affective positif. Sehingga kita tulis di situ tally 15. Artinya, affective positif itu muncul 15 kali di data wawancara kita. Bagaimana jika data wawancara itu diambil dari misalkan 3 atau 4 partisipan? Sama, kita melakukan hal yang sama. Tentu data kita akan jadi lebih banyak. Dan kita tetap menggunakan tally. Jadi afektif positif itu muncul berapa kali di dalam semua data interview kita. Kemudian afektif negatif itu 4, motivation 10, new knowledge 9, assessing synchronizing students ini 3, adaptation 11, implementation 12, new learning media 13, monitoring 1 dan sebagainya. Ini masih bisa berlanjut datanya. Baik, setelah kita selesai melakukan tally, tentu kita sudah tahu mana saja yang muncul paling sering, ya, muncul yang paling sering. Itulah nanti yang akan kita sebut sebagai prominent themes. Nah, kita akan melanjutkan dengan mengkategorisasi dan thematizing ya, categorizing and thematizing.
Kita akan membuat ranking, jadi kita urutkan dari tali yang paling atas, mana yang paling sering muncul. Di sini setelah kita buat ranking, maka akan muncul afektif positif 15, new learning media 13, implementation of new teaching technique 12, learning adaptation. Tadi adaptation ya, adaptation, motivation 10, kemudian new knowledge 9. Baik, kita sudah melakukan kategorisasi. Artinya ini dari code-codes yang ada di sini, kita berusaha untuk mengidentifikasi mana gitu ya, code mana yang bisa kita jadikan satu. Misalnya dari kolom sebelah kiri itu ya, yang saya beri warna hijau. New learning media, implementation of new teaching technique, new knowledge. Ini sebenarnya idenya adalah sama, bahwa guru gitu ya, karena ini partisipannya adalah guru, bahwa guru itu mendapatkan ilmu baru, kemudian mendapatkan informasi tentang media pembelajaran baru, dan kemudian menerapkan teknik mengajar yang baru. Sehingga tiga hal ini bisa kita kategorisasikan sebagai satu tema, satu kategori, di mana nanti ini akan menjadi salah satu dari themes kita. Nah, kemudian yang kedua, afektif. Dia afektif itu sendirian, tapi dia talinya paling banyak. Meaning that afektif positif ini banyak sekali diadres oleh partisipan kita, sehingga afektif ini menjadi temuan yang signifikan, sehingga biarkan saja dia akan tetap menjadi temuan ya, atau menjadi tema yang akan kita bahas dalam discussion. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan learning adaptation. Jadi tadi quotes-nya adalah adaptation and motivation, tapi adaptation and motivation di sini adalah konteksnya belajar ya. Sehingga learning adaptation dan learning motivation itu bisa dijadikan satu. Yang perlu diingat, ada dua macam coding. Yang pertama adalah deductive coding. Deductive coding bisa disebut juga dengan teori driven coding. Coding ini adalah label atau codes ya yang kita berikan pada data interview kita berdasarkan teori yang kita pakai untuk mengoperasionalkan riset kita. Tipe yang kedua adalah inductive coding. Inductive coding ini adalah kita menggunakan kata-kata atau frase yang kita dapatkan dari yang disampaikan oleh partisipan kita. Sehingga coding ini atau kata-kata yang kita pakai ini lebih natural, lebih otentik karena istilah-istilah ini kita dapatkan dari istilah yang diberikan oleh partisipan kita, atau ini bisa disebut juga dengan in vivo coding. Setelah kita selesai melakukan coding, maka kita akan generating themes. Nah, generating themes ini adalah proses hampir akhir dari data analisis kita. Tadi kita melakukan review sedikit. Tadi setelah kita selesai melakukan wawancara, maka data wawancara itu kita transkrip. Setelah kita transkrip, maka kita melakukan coding atau labeling. Setelah coding selesai, maka kita akan melakukan klasifikasi atau kategorisasi. Nah, kategorisasi ini adalah kita mengelompokkan kode-kode atau label-label yang sejenis atau seide atau setopik. Nah, setelah kita mempunyai kategori, maka tugas selanjutnya adalah generating themes. Jadi themes ini adalah topik bahasan atau isu yang diangkat oleh partisipan kita yang kemudian sudah kita kategorikan dalam beberapa kategori tadi. Misalnya kita punya 3 kategori, okay? Kita punya 3 kategori dan masing-masing kategori itu terdiri dari banyak quotes. Misalkan satu kategori bisa memiliki 3 sampai 5 quotes. Nah, dari kategori yang ada, misalkan dia berisi 3 quotes, maka kita akan mengenerate themes dari kategori tersebut.
Cara mengenerate themes adalah kita merefer kepada teori yang kita pakai untuk mengoperasionalkan riset kita. Misalnya, kita punya beberapa kategoris atau kita punya kategoris yang isinya misalkan perasaan siswa, misalkan ya, ketika belajar. Siswa merasa senang, siswa merasa bahagia, siswa merasa termotivasi, begitu. Nah, dari kategori ini kita bisa membuatkan themes atau generating themes. Misalnya adalah students feeling in doing classroom activities. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memberikan contoh ilustrasi sebagai berikut. Jadi, untuk membuat tema, again, kita perlu mengacu pada teori yang kita pakai. Karena di sini konteksnya adalah program mentorship yang diberikan bagi para guru, ya, sehingga yang dimaksud dengan afektif, positif, atau feeling positif, ya, reaksi positif ini adalah feeling positif dari guru, begitu. Nah, kita bisa membuat tema. Tema itu adalah konstruk apa gitu yang akan kita sajikan dalam kita mendiskusikan hasil temuan kita. Karena again tadi konteksnya adalah program mentorship untuk para guru dan kita akan membahas tentang bagaimana respon afektif mereka, maka mungkin ya ini adalah alternatif saja ya. Mungkin kita bisa membuat satu tema misalkan ya seperti ini. Jadi kita punya satu tema Teachers Affective Domain in Mentorship Program. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya domain afektif ketika para guru itu menjalankan program mentorship. Nah, kemudian untuk yang tema yang kedua, ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran ilmu baru, pembelajaran baru yang juga dilakukan oleh guru. Sehingga alternatifnya mungkin kita punya tema New Knowledge and Teaching Practice of Teachers. Mungkin bisa kita tambahkan seperti ini. After Mentorship Program. Oke. Kemudian tema yang ketiga, Learning Adaptation and Motivation. Kita bisa buatkan tema. Nah, jadi dari hasil kategori tadi, kita menemukan ada 3 tema. 3 tema inilah yang akan kita jadikan sebagai subtopik pembahasan dalam pelaporan penelitian kita. Baik, inilah tadi proses bagaimana kita memberi codes atau label, kemudian mengkategorisasi, dan membuat tema. Tahap terakhir setelah kita selesai generating themes adalah reporting. Nah, tahapan ini merupakan tahapan kita membuat laporan dari hasil penelitian kita. Untuk data interview, kita melaporkannya ke dalam tulisan yang berupa paper atau artikel dengan menuliskannya secara apa adanya seperti yang ada di dalam transkripsi kita. Misalnya, salah satu themes yang kita ambil adalah strategic thinking. Ya, maka ketika kita akan menyajikan bukti-bukti dari data interview, maka kita bisa mengambil satu scene dari interview transcription kita, kemudian akan kita sajikan dalam bagian dari laporan kita. Biasanya jenis pelaporan atau cara melaporkannya secara tertulis adalah dengan paragraf yang sedikit menjorok atau berbeda dari paragraf sebelumnya, dan biasanya dia menggunakan spasi tunggal.